Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita coba lanjutkan mengi'rab beberapa bait dari kitab Matan Jauharah. Nah, ini setiap saya membacanya akan selalu kita ulang dari awal supaya lama-lama bisa terhafal. Kemarin sudah, atau di video sebelumnya sudah 4 bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi, summa salamullahi ma salatihi, ala nabiyyin ja'a bit tauhidi, wa qad arad dinu anit tauhidi, fa arsyadal khalqa lidinil haqqi, bisayfihi wa hadihi lil haqqi, Muhammadil aqib li rusli rabbihi, wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini irama satu doang, nggak bisa irama, nggak bisa nyanyi. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini, muhattamun yahtaju lit tabyini, lakin minat tatwili kallatil himam, fasara fihi al ikhtisaru multazam. وهذه أرجزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du, dan sesudahnya, dan adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, shalah dan salam, niscaya maka fal ilmu, maka bermula mengetahui dengan asliddin, dengan usuluddin, dengan asal agama itu muhattamun, itu yang diwajibkan, yahtaju lit tabyini, yang butuh ianya kewajiban tersebut, lit tabyini, untuk penjelasan. Jadi sesudah musannif rahimahullah memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat, sekarang beliau pengen menjelaskan bahwa mengetahui asliddin, arti asliddin mengetahui ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Nah, itu wajib hukumnya, perlu untuk dijelaskan agak mendalam. Maksud perlu dijelaskan ya perlu kepada dalil-dalil yang menjelaskan, yang menguatkan keyakinan kita supaya jauh dari keraguan. Sedikit tentang waba'du. Waba'du asalnya amma ba'dahu atau amma ba'du. Kemudian ammanya dibuang, digantikan dengan waw karena banyak pemakaian. Jadilah waba'du atau waba'dahu. Karena ba'du itu wajib dimudhafkan dia. Nah, kalau di mudhaf ilaihnya dibuang, dibina di atas dhammah. Jadi asal ba'du amma ba'du, berarti asal amma tadi mahmayakun min syai'. Mahmayakun min syai'in min ba'di dzalik, ya, fal ilmu. Jadi amma itu huruf bisa dianggap huruf pemisah, huruf tafsil untuk memisahkan antara satu pembicaraan dengan pembicaraan yang lain yang beda tujuannya. Tadi sebelumnya muqaddimah, sekarang berarti masuk ke isi. Ya, wow kalau kita i'rab berarti wow ganti amma. Ya, ba'du daraf, dia bisa daraf makan, bisa daraf daman. Dibina di atas dhammah pada mahal nasab. Fa jawab amma yang dibuang. Ilmu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Bi huruf jar asli majrur dengan bi tanda jar kasrah, mudhaf asli ad-dini mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, bi asliddin muta'allaq kepada ilmu. Kemudian muhattamun khobar marfu' tanda rafa' dhammah, yahtaju fi'il mudhari' marfu', dalamnya takdirnya huwa, kemudian lit tabyini li huruf jar tabyin majrur. Maka bermula mengetahui dengan usuluddin, asal agama, yaitu ilmu tauhid, itu hukumnya wajib. Yang butuh ianya yang wajib tersebut lit tabyin, untuk dijelaskan. Jadi arti tabyin itu taudih, menjelaskan. Bayan, arti bayan itu ikhrajus syai' min haidil iskali ila haidit tajalli biasanya.
Jadi tabyin bayan itu maksudnya menjelaskan, mengeluarkan sesuatu yang belum jelas untuk dijelaskan. Nah, di idah. Itu namanya tabyin. Jadi ilmu usuluddin memang perlu dijelaskan. Lakin minat tatwili kallatil himam. Tetapi minat tatwil dari memanjangkan kallatil himam, tumpullah. Kallat itu tumpul atau lemah. Lemahlah oleh semangat-semangat. Lemahlah oleh jiwa. Himamun jamak dari himmatun. Himmatun jamaknya himam. Ada juga yang mengartikan nufus. Kallatin nufus. Jadi lemahlah oleh jiwa. Memang ilmu tauhid itu wajib untuk dijelaskan. Tapi kalau terlalu panjang-panjang, disertai dengan dalil-dalil yang banyak, di bawah semua pendapat-pendapat mazhab, semua pendapat golongan, maka jiwa-jiwa itu akan terasa malas. Malas untuk belajar. Maka untuk permulaan, mestilah kitab yang ringkas. Jadi lakin huruf istidrak di sini. Istidrak dari yahtaju litabyin tadi, ilmu usuluddin mesti dijelaskan, tapi apakah harus dijelaskan dengan panjang lebar? Tidak harus. Ya, karena tetapi minat tatwil dari berpanjang-panjang, kallatil himam, tumpullah oleh semangat, lemahlah oleh semangat. Jadi min huruf jar tatwili majrur dengan min tanda jar kasrah, muta'alaq ke kallat ke depan. Kallat fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, himamu fa'il. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah di atas harakat munasabat, untuk mencocokkan bait syair. Fasara fihil ikhtisaru multazama, maka jadilah fihi padanya usuluddin oleh ikhtisar, asalnya maka jadilah oleh meringkas, fihi padanya ilmu usuluddin itu multazama, itu menjadi sesuatu yang wajib. Karena kalau panjang-panjang membuat orang jadi bosan, maka mestilah dalam membahas ilmu usuluddin untuk tingkat pertama harus ringkas. Maka jadilah oleh ringkas dalamnya ilmu usul itu sesuatu yang multazama, yang wajib. Fa'ataf sara fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, fihi jar majrur, muta'alaq kepada ikhtisar. Ikhtisar itu isim sara marfu' tanda rafa' dhammah, multazama khobar sara kum khabar mansub tanda nasab fathah muqaddarah di atas harakat munasabah, multazama. Jadi ikhtisar itu artinya meringkas. Meringkas maksudnya mengambil jalan pintas. Kita tujuan mau ke Bekasi misalkan. Jalan ada dua, ada jalan jauh, ada jalan pintas. Kita ambil jalan pintas, tujuannya tetap nyampe ke Bekasi. Nah, itu namanya ikhtisar. Arti ikhtisar itu qalilul lafzi kasirul makna. Lafadznya sedikit namun maknanya banyak. Jadi tetapi dari memanjang-panjangkan, lemahlah oleh jiwa-jiwa, tumpullah oleh semangat, maka jadilah oleh mengikhtisar, meringkas dalamnya usuluddin. Ini kembali ke usuluddin. Jadilah meringkas dalamnya usuluddin itu multazama, sesuatu yang mesti, wajib. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhidiqat hazzabtuha. Dan bermula ini itu urjuzah. Itu urjuzah ini nama bait syair. Jadi bait syair itu dalam bahasa Arab banyak. Ada nama buhur rajat, ada buhur basit, macam-macam. Beliau di sini menggunakan buhur urjuzah namanya. Bermula ini isyarah ke dalam zihin juga boleh, ke dalam pikiran beliau. Bermula ini yang akan saya tulis. Itu misalkan beliau bikin mukaddimah terlebih dahulu sebelum isinya. Kalau memang duluan bait isinya daripada bait mukaddimah ini, berarti hadhihi ini isyarah kepada lafaz ini. Yang penting hadhihi isim isyarah mesti ada musyaru ilaihnya. Dan bermula ini yang ada dalam pikiran saya itu urjuzah. Itu syair dalam bentuk urjuzah, laqabtuha yang saya lakapkan, yang saya gelari akannya urjuzah, atau yang saya namai akannya urjuzah, jauharatat tauhid, akan jauharatat tauhid, qad hazzabtuha, yang sungguh sudah saya bersihkan akannya jauharah, boleh. Saya namakan akan ini urjuzah, akan jauharatat tauhid, yang sungguh telah saya bersihkan akannya
Jauharata. Jauharah artinya mutiara. Jadi beliau menamakan kitab ini dengan Mutiara Tauhid. Kenapa? Karena memang dalam kitab ini mengandung mutiara-mutiara yang sangat penting, kaedah-kaedah pokok tentang ketauhidan, keimanan kepada Allah. Kat hazab Tuhan yang sungguh telah saya bersihkan akannya mutiara tadi dari kotoran-kotoran tentunya. Jadi wow ibtida hadhihi isim isyarah dibina di atas kasrah pada maharafa mubtada urujuzatun khabar marfu' tanda rafa' dhammah laqab tuha fi'il fa'il maf'ul laqaba fi'il madhi merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul tu dhamir barid muttasil pada maharafa fa'il ha dhamir muttasil pada mahal nasab atau dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul laqab tu bermula ini itu urjuzah bait-bait urjuzah yang saya namakan akannya urjuzah Jauharah maf'ul kedua bagi laqab, maf'ul mansub tanda nasab fathah mudhaf jauharatat tauhidi mudhaf ilaih. Atau kalau ini sudah kita anggap sebagai nama kitab jadi langsung. Tapi walaupun nama kitab karena ini mudhaf ilaih ya tetap di i'rab. Jadi jauharata maf'ul laqaba kedua mansub tanda nasab fathah mudhaf jauharatat tauhidi mudhaf ilaih. Qad huruf tahqiq hazzabtu ha fi'il fa'il maf'ul hazzaba fi'il madhi tu dhamir barid muttasil pada mahal rafa' fa'il ha dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Dan bermula ini itu beberapa urjuzah bait-bait syair laqabtuha yang saya namakan akannya urjuzah akan jauharatat tauhid mutiara tauhid yang sungguh sudah saya bersihkan akannya mutiara. Udah bersih, tinggal kita menikmatinya atau memakainya atau mengamalkannya. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fi sawabi tami'a. Dan akan Allah arju saya berharap fil qabuli akan Allah saya berharap fil qabuli dalam diterima amalan saya ini dalam menyusun syair kitab tauhid ini. Nafi'an biha hal keadaan Allah itu yang memberi manfaat ianya Allah biha dengannya urjuzah kepada siapa diberi manfaat muridan akan orang yang menghendaki terhadap urjuzah. Akan Allah arju saya berharap di mana fil qabuli pada diterimanya ini kitab hal keadaan Allah itu nafi'an yang memberi manfaat ianya Allah dengannya ini kitab akan muridan akan murid-murid akan orang yang kepengen terhadap kitab ini. Jadi ibtida Allah maf'ul muqaddam bagi arju mansub tanda nasab fathah arju fi'il fa'il mudhari' dalam fa'il takdirnya huwa ana. Kemudian maf'ulnya sudah Allah fi huruf jar qabuli majrur fil qabuli muta'allaq kepada arju. Akan Allah saya berharap pada apa? Fil qabul pada diterimanya ini kitab. Nafi'an kita hal kepada Allah. Kumhal mansub tanda nasab fathah. Nafi'an isim fa'il. Tugasnya beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul dalam fa'il takdirnya huwa. Biha jar majrur. Muta'allaq kepada nafi'an memberi manfaat ianya Allah. Biha dengannya ini kitab akan muridan maf'ul nafi'an, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi nafi'an kita hal pada Allah. Kalau kita hal pada dhamir dalam arju, cocok enggak? Akan Allah saya berharap dalam diterimanya ini kitab. Hal keadaan saya itu yang memberi manfaat dengan ini kitab akan si murid. Jadi kurang cocok. Seolah-olah yang memberi manfaat beliau. Pasti beliau menyatakan yang memberi manfaat itu Allah. Fis sawabi tami'an. Nah ini baru tami'an ini kita hal pada dhamir dalam arju. Hal keadaan aku itu yang mengharap fisawabi pada pahala. Ya, jadi tami'an hal kepada dhamir dalam arju hal mansub tanda nasab fathah. Jadi fisawabi muta'allaq kepada tami'an. Hal keadaan saya pada pahala itu yang mengharapkan. Hal keadaan saya yang mengharapkan dalam pahala. Jadi beliau juga mengharapkan pahala dari Allah dengan membuatnya kitab ini. Semoga bermanfaat juga untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Tiba salatnya salat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.